Dunia tak lagi bercanda. Ulama-ulama satu persatu Allah sudah panggil. Bencana mulai berdatangan. Perpecahan di mana-mana. Teman-teman, akhir zaman hampir selesai. Sudah sampai mana persiapan kita menghadapi kehidupan yang gak ada ujungnya? Sudah siapkah kita menghadapi fase kubur, mizan, mahsyar, surga atau neraka? Karena di akhirat nanti bukan hanya 10 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1 miliar tahun, tapi selamanya gak ada ujung. Jadi, yuk kita habiskan sisa umur hidup ini untuk taati seluruh perintah Allah. Karena nanti hanya iman dan amal soleh yang akan kita butuhkan. Untuk siapapun yang menemukan video ini, mungkin sedang banyak masalah yang harus dihadapi. Banyak persoalan yang masih jauh dari kata selesai. Ketenangan masih jauh panggang dari api. Percayalah, kita semua ada di kenyataan yang kurang lebih sama. Semoga segera berganti, layaknya gelap malam menjelang fajar pagi. Jangan pernah lelah untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kadang-kadang hadiah dari Allah bukan berupa hasil yang kamu perjuangkan, tapi proses yang kamu rasakan. Bagaimana kamu bersabar, belajar, jatuh, bangkit, bertahan, dan tiba di penghujung jalan. Semangat ya, Allah selalu bersamamu. Memasuki masa tua, sisa hidup semakin singkat. Nikmatilah hidup bersama orang-orang terkasih selagi masih ada waktu. Lakukan apa yang ingin dilakukan selagi masih mampu. Yang bisa kita makan, makanlah. Yang bisa kita pakai, pakailah. Jika masih mampu berbagi, berbagilah. Jika masih mampu memberi, berilah. Jangan terlalu risau dengan warisan untuk anak. Karena Tuhan pasti mengatur rezeki untuk mereka selagi mereka mau berusaha. Lakukanlah amal dan kebaikan sebanyak-banyaknya. Jalani sisa hidup dengan ikhlas dan bahagia. Sengkuni. Watak Sengkuni selalu ada di sekitar kita. Potret manusia licik penuh intrik yang mencari keuntungan sendiri dengan mengorbankan orang lain. Ia menyamar sebagai orang santun, religius, ramah, namun menyembunyikan watak asli yang pengecut, munafik, dan berlumur ambisi. Sengkuni yang asli ada di dunia cerita, sedangkan duplikatnya ada di sekitar kita. Maka waspadalah. Wih, kabut. Nah teman-teman, kalau itu tuh kabut. Kalau kamu, itu bahan gabut. Bagaimana orang lain saat menilai kemampuan kamu tidaklah penting. Yang penting adalah bagaimana kamu melihat potensi diri sendiri. Setiap orang memiliki potensi yang sama untuk sukses. Perbedaannya adalah seberapa besar motivasi mampu mengalahkan setiap hambatan. Setiap orang punya potensi untuk menjadi orang besar. Namun, kebanyakan dari kita mengecilkan diri sendiri hanya karena mengurusi masalah-masalah kecil. Orang-orang yang sibuk membangga-banggakan orang lain sering lupa pada potensi diri sendiri. Ingatlah ini, jika kamu tidak pernah mengeluarkan potensi kamu sesungguhnya, kamu akan tidak bahagia seumur hidup kamu. Kadang kita gagal bukan karena tidak memiliki potensi, tetapi karena kurangnya persiapan. Kesadaran akan potensi diri lebih baik daripada keluhan yang membuat kamu semakin terpuruk. Terkadang, kita seringkali meragukan diri sendiri, bukan karena tidak memiliki potensi, tapi karena terlambat sadar diri, akhirnya kehilangan percaya diri. Jangan pernah ragu dengan potensi yang ada dalam diri kamu. Cobalah lihat kupu-kupu. Seandainya saja dia memiliki keraguan-raguan, maka dia akan hidup dan mati sebagai seekor ulat bulu yang hanya bisa merangkak. Jangan biarkan kemampuan yang terbatas membatasi potensi kesuksesan yang tidak terbatas. Kata Rasul, wahai Fatimah, andai kata ada yang boleh disembah setelah Allah, kata Rasul, maka pasti aku akan menyuruh para istri untuk menyembah suaminya. Saking pentingnya berbakti dan mencari ridho suami. Berat atau enggak? Berat enggak? Berat ustazah. Iya, kalau suaminya soleh, kalau suaminya toleh, durhaka,
Kan tolih itu kan lawan kata solih kan. Kalau dalam kamus bahasa Arab, solih artinya baik, tolih artinya durhaka. من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام. Kita punya sesuatu yang tak ternilai, yaitu sebuah waktu. Kita punya sesuatu yang berharga, yaitu masa depan. Kita punya tempat belajar, yaitu masa lalu. Lagu ini keren sih teman Pradua, mengingatkan kalau yang kita laluin mulai dari manisnya, pahitnya, mati rasanya, itu hal yang normal. Jadi kalau misalnya kamu harus nangis lagi, gak apa-apa. Yang penting ingat kata tukang isi bensin kali ya, kita mulai dari nol. Aku sudah mulai lupa saat pertama rasakan lara oleh harapan yang pupus, hingga hati cedera serius. Terima kasih kalian, barisan para mantan, dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali. Anda pikir ngurus anak gampang? Ngurus anak menurut saya pekerjaan tersulit di dunia ini. Anak kalau udah mulai lebih dari 12 tahun, itu kayak batang pisang udah berubah jadi jati. Udah gak bisa dibengkok-bengkokin. Susah setengah mati. Mau nakal-nakal, mau baik-baik. Makanya orang tua mesti ngerti golden age 0 to 12, 0 sampai 12 tahun. Investasi waktu terbanyak buat anak-anakmu. Jangan serahin pembantu. Jangan Anda tinggalin anak di rumah sampai pembantu diajarin cari kutu. Nah gini, cari makan gitu. 12 tahun adalah waktu yang pendek. Tahu-tahu anak kita udah gede. Betul gak? Saya pikir kita udah terlambat menyadari anak kita udah besar. Dia udah ngerti banyak hal. Udah gak gampang dikasih tahu. Besi bisa hancur karena karatnya sendiri. Kamu juga bisa hancur karena pola pikirmu sendiri. Ubah hidupmu dengan mengubah pola pikirmu. Mengubah pola pikirmu dapat mengubah situasi. Untuk mengubah hidupmu, kamu harus mengubah dirimu sendiri. Untuk mengubah diri sendiri, kamu harus mengubah pola pikirmu. Pikiranmu adalah hal yang kuat. Ketika kamu mengisinya dengan pikiran positif, hidupmu akan mulai berubah. Setiap orang memiliki kekuatan untuk mengubah nasib mereka, jika mereka cukup berani untuk memperjuangkan apa yang mereka inginkan lebih dari apapun. Dengan percaya diri, kamu telah menang sebelum kamu memulai. Jika kamu tidak dapat mengubah keadaan, ubahlah perspektifmu. Hanya karena kamu belum menemukan bakatmu, bukan berarti kamu tidak memilikinya. Miliki mindset berkembang. Pertarungan terbesar kita adalah dengan pikiran kita sendiri. Kebahagiaan kita tergantung pada pola pikir dan sikap kita. Jika kamu mengubah pola pikirmu, kamu memiliki kemampuan untuk mengubah seluruh dunia. Pola pikir adalah keyakinanmu tentang potensi, keterampilan, kekuatan, kecerdasan, dan pilihanmu. Melalui kesadaran, kamu dapat mengubah pola pikirmu. Begitu pola pikirmu berubah, segala sesuatu di luar akan berubah seiring dengan itu. Mana yang ngeliatin video ini sambil rebahan aja? Bangun ya Allah. Masih rebahan aja lu, gue lihat-lihat. Ngaca, coba ngaca. Di rumah lu ada kaca kan? Lu kan udah gendut banget itu. Ngaca lah. Gerak dikit lah, hidup lu jangan rebahan mulu. Ya Allah, capek gua. Aduh. Uang mempengaruhi gaya bicara itu ya kadang-kadang benar. Saat orang tidak berharta, sangat santun tutur katanya. Tapi saat sudah mulai dititipi harta, kadang mulai congkak, sombongnya luar biasa. Maka sing waras, ketika nanti Allah titipkan harta sama kita, yang waras. Bersikaplah tetap santun kepada siapapun yang kita hadapi, kita bersamai. Karena insya Allah modal terbaik untuk jadi hambanya Allah yang paling dicintai Allah adalah husnul khuluq, kata Nabi. Punya akhlak yang baik. Jangan sampai uang merubah nada bicara kita, jangan sampai uang merubah kesantunan kita, jangan sampai uang merubah siapa kita yang sesungguhnya. Karena sebenarnya kita ini semua adalah hambanya Allah yang baru saja atau sedang dititipi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai uang itu untuk menolong agama Allah, bukan sebaliknya. Yang paling bahaya itu adalah orang baik, karena dia dengan sadar memilih untuk jadi baik dan dia punya kontrol atas itu. Dan ketika lu nyakitin orang yang baik sama lu, dia bisa 10 kali lebih jahat dari siapapun. So the next time lu ketemu orang yang baik sama lu, jangan pernah lu hianatin, apalagi lu sakit. Remember that.
and wake up people.